Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam proses pembelajaran PPN yang kita lakukan memang menerapkan prinsip critical thinking, di mana anak didorong untuk berpikir kritis melalui masalah-masalah yang saya tampilkan, yang tidak saya siapkan kemarin itu atau melalui buku belajar. Anak disuruh mengamati dan akan mencari solusi dari dampak video yang diambil, sehingga anak yang berjalan dan solusi yang mereka lakukan itu bisa menjadi solusi yang saat digunakan. Kemudian kalau seperti tadi berarti langkah-langkah yang bisa Bapak terapkan itu dalam menggunakan BBM lagi dengan materi menulis eksplorasi di kelas 6. Ini tentunya langkah-langkah harus sesuai dengan sifat-sifat yang sesuai dengan teori yang terima selama ini. Setelah tadi dipraktekkan, mungkin Bapak bisa menceritakan langkah-langkah yang sudah kami gunakan. Untuk langkah-langkah penerapan PPN sendiri, yang pertama adalah mungkin anak saya beri pengenalan masalah yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, itu tentang fenomena alam atau hutan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah siswa diajak untuk berdiskusi atau mengidentifikasikan dari masalah yang sudah saya sampaikan. Lalu yang ketiga, jika sudah terjadi proses diskusi, saya juga harus memastikan bahwa proses diskusi yang itu terarah, dalam arti saya juga akan membimbing dan kelompok. Lalu setelah diskusi itu secara kelompok, nanti akan membantu anak diharapkan bisa mencarikan solusi dari masalah-masalah tadi, sehingga nanti bisa menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Dan yang terakhir, jika semua sudah ketemu solusinya dari proses diskusi, itu akan disampaikan atau dipresentasikan di kelas bersama dengan kelompok-kelompok. Yang tadi sudah dilaksanakan setelah melalui proses pembelajaran yang sesuai langkah-langkah tadi, tentunya ada dampak yang positif dari kegiatan pembelajaran yang tadi, misalnya seperti bagaimana implikasinya terhadap penerapan PBM tadi untuk menulis eksplorasi di kelas 6. Yang positif tentu saja mungkin bisa menceritakan sesuai yang tadi panjenengan alami di kelas ini. Baik, untuk dampak dari penerapan PPS sendiri, mungkin kalau dari proses belajarnya anak lebih menjadi aktif, mengerti, saling bertukar ide biasa terkait dengan
dengan masalah yang sudah saya berikan berdasarkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah anak bisa memunculkan solusi-solusi nyata yang mungkin langkah kecil yang bisa dilakukan anak-anak sesuai dengan keadaan masalah yang saya paparkan, saya sampaikan. Mungkin itu bisa dimulai dari diri sendiri. Seperti contoh kalau saya kemarin ambil materi tentang konflik yang dimana konflik itu efek dari madrasah, yang dimana kalau semakin banyak penggunaan sepeda motor dan jika anak-anak sering diantar sekolah naik sepeda motor, itu akan menimbulkan polusi dari efek. Dan itu saya menyampaikan bahwa bagi anak kecil mungkin kita bisa mulai dari kita, yaitu kalau punya sepeda maka sepeda sendiri seperti itu sih. Solusi Ya. yang nyata yang anak-anak lakukan sehari-hari. Mungkin ya dengan diskusi antara siswa bisa kerjasama atau bagaimana ya, ada kelompok-kelompok yang bentuk kerjasamanya, contohnya yang kalau dalam bentuk kerjasama sendiri sesuai dengan materi kita ada bagi-bagi, tidak hanya satu materi untuk satu kelompok, tapi ada beberapa topik yang itu berkaitan dengan fenomena yang itu dampak dari perubahan iklim. Nah, bentuk nyatanya anak itu lebih berani mengungkapkan ide atau gagasan yang mereka punya, lalu nanti bicara juga. Berarti dengan diskusi tadi tentunya anak-anak sudah kita biasakan untuk saling bekerjasama dalam memecahkan satu masalah sehari-hari. Nanti harapan kami dengan langkah PDL yang sudah kita lakukan ini bisa kita terapkan di berbagai mata pelajaran tidak hanya di bahasa Indonesia dan tujuan tentunya anak-anak akan lebih aktif di dalam belajar, merasa senang dan tidak sulit dalam memahami pelajaran yang dapat disampaikan sehari-hari kita. Jadi program ini mungkin bisa dicoba lagi di materi-materi lain dengan tema lain sesering mungkin nih, karena di dalam kelas kita tentunya berharap anak-anak ini bisa memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari.